Shalom, jumpa lagi dalam program Gerakan Membaca Alkitab. Kita sudah ada di hari yang ke-128. Kita akan membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 24 sampai pasal 25. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Hari ini, kami umat-Mu telah siap untuk membaca Alkitab. Kami mohon hikmat surgawi Engkau beri, supaya kami dapat memahami setiap perkataan firman untuk jadi pegangan kehidupan kami. Semua yang mengikuti pelayanan ini diberkatilah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita ikuti bacaan Alkitab di Kitab 1 Tawarik pasal 24 dan 25. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanel, panitera itu seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Sadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang ke-9 pada Yesua, yang ke-10 pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hesir, yang ke-18 pada Hapises, yang ke-19 pada Petahia, yang ke-20 pada Yeheskel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maasya. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Golongan yang masih tinggal dari Bani Lewi, dari anak-anak Amram, ialah Subael, dari anak-anak Subael ialah Yehdeya. Dari anak-anak Rehabia ialah Yisia, seorang kepala. Dari anak Yisyar ialah Selomot. Dari anak-anak Selomot ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala.
Amaria anak yang kedua, Yahasiel anak yang ketiga, dan Yekameam anak yang keempat. Anak Usiel ialah Mika, dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yesia, dari anak-anak Yesia ialah Sakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaasia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaasia anaknya ialah Shoham, Sakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleasar, dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis yakni Yerahmeel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot, itulah Bani Lewi menurut puak mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara sesuku mereka, anak-anak Harun, membuang undi di depan Raja Daud, di depan Sadok, Ahimelek, dan para kepala puak, para imam, dan orang Lewi. Dalam hal ini seorang kepala puak sama dengan saudaranya yang terkecil. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Sakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-9 pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Asareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang.
Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matica, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Eser, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Demikianlah bacaan Alkitab di hari ini. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk membaca lagi Alkitab di hari yang ke-128, gerakan membaca Alkitab. Dan biar kebenaran firman ini jadi berkat dalam hidup kami. Semua yang mengikuti pelayanan gerakan membaca Alkitab hari ini, Tuhan yang memberkati dalam kehidupan pribadi keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dan dalam berbagai aktivitas. Kami serahkan syukur dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus kiranya tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih. Shalom.